Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan syarat-syarat istiqomah di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini kita membutuhkan keistiqomahan. Kenapa? Karena begitu berat tantangan, ujian, fitnah di akhir zaman. Ada 4 syarat istiqomah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah qiraatil Quran wal amalu bih. Membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Kita telah faham, telah maklum bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk dipelajari, untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar pajangan di dalam rumah atau pajangan yang tersimpan di dalam HP. Al-Quran digital, bukan. Tapi untuk dipelajari dan diamalkan. Siapa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Allah jamin hidupnya akan istiqomah. Orang tersebut akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Ini janji Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Innaka ala siratim mustaqim. Peganglah erat-erat Al-Quran. Pegang erat-erat, ini perintah Allah. Pegang erat-erat Al-Quran. Kalau engkau pegang erat-erat Al-Quran, innaka ala siratim mustaqim. Pasti engkau akan berada selamanya di jalan yang lurus. Itu syarat yang pertama, syarat istiqomah. Syarat yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, adalah dirasah qasasir rusul wal anbiya. Banyak-banyak mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul. Percayalah jamaah, silakan dicoba. Kalau kita mempelajari, kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul, imun pasti akan meningkat. Pasti itu. Coba aja. Mau kisah Nabi siapa saja? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, hatta Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saran saya, banyak-banyak mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul. Dijamin iman dan imun akan meningkat. Ini juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kisah-kisah para nabi dan para rasul kepada kalian. Tujuannya adalah manusabbitu bihi fuadak. Manusabit bihi fuadak, supaya hati kalian itu teguh. Jadi setelah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul, dijamin hati kita akan teguh, istiqomah. Yang ketiga, syarat istiqomah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah al-hirsu al-kamil ala fi'li ta'ah wa tarkil ma'asi. Sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sungguh-sungguh di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi enggak ada ceritanya main-main. Sungguh-sungguh, al-hirs itu artinya sungguh-sungguh. Udah enggak ada ceritanya main-main lagi. Sudah banyak yang wafat jemaah. Sering dengar kan ambulan. Sering dengar juga berita orang meninggal. Siap-siaplah. Mungkin barangkali setelah ini kita semua, Masya Allah, kita harus siap menuju kehidupan yang abadi.
Harus siap bekal, harus banyak bekal. Maka salah satu bekalnya adalah sungguh-sungguh dalam ketaatan dan sungguh-sungguh di dalam meninggalkan kemaksiatan. Memang dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda bahwa jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang enak di syahwat. Dosa enak, maksiat enak, berzina enak, korupsi enak. Kan gitu ya? Emang neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang enak. Sedangkan surga kata Nabi dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ngaji baru sebentar udah ngantuk, sholat cuma 5 menit juga udah capek, ya. Atau ibadah-ibadah yang lain, tahajud nggak sanggup, ya karena apa? Ngantuk, berat. Itu memang jalan menuju surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak. Tapi ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau saya boleh analogikan, ya, kita menuju sebuah tujuan kota misalnya. Kita mau menuju ke sebuah kota. Kemudian di persimpangan jalan kita mendapati 2 buah plang. Ini ceritanya belum ada Google Maps. Ada 2 buah plang. Plang yang pertama bertuliskan tujuan kota kita, tapi jalannya tidak mulus. Plang yang kedua bertuliskan bukan tujuan kota kita, tapi jalannya mulus. Orang yang berakal sehat pasti akan memilih jalan yang tidak mulus karena tujuan kota kita. Buat apa jalan mulus tapi bukan tujuan kota kita? Nggak sampai-sampai. Begitu analoginya jamaah. Ya kayak neraka dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak. Tapi ujung-ujungnya kita masuk surga kok. Sampai. Walaupun tidak enak. Dan kalau neraka walaupun enak maksiat, walaupun enak berbuat dosa, tapi nggak nyampe ke surga. Kemana? Ke neraka. Waliyadzubillah. Yang terakhir, yang keempat, istiqomah menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah ad-du'a. Ya, syaratnya itu ad-du'a. Apa ad-du'a? Berdoa. Banyak-banyak berdoa agar kita tetap istiqomah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hatiku, tolong tetapkan hatiku agar selalu berada di atas agama Allah. Jadi kita minta ditetapkan hati kita kepada Allah agar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah taala, 4 syarat istiqomah menurut Quran dan Sunnah. Semoga kita bisa mengamalkan 4 syarat ini. Kalau kita mengamalkan 4 syarat ini, dari kita hidup di dunia sampai kita wafat, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan istiqomah. Beruntunglah yang istiqomah. Tentu yang istiqomah akan berjumpa dengan Allah, akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.